mempresentasikan tentang sistem informasi dan lingkungan pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aureli Firda. Saya Hosisan Halid. Saya Sarlita Faureli Ayu Ramadhania. Ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang latar belakang. Fungsi pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan karena berhubungan langsung dengan pelanggan. Pemasaran bukan hanya sekedar menyalurkan produk dari produsen ke konsumen, tetapi juga berfokus pada penciptaan nilai dari kepuasan pelanggan. Di era modern, konsep pemasaran telah berkembang menjadi proses sosial dan manajerial di mana perusahaan berusaha memahami kebutuhan serta keinginan pelanggan untuk kemudian memenuhi secara efektif. Selain itu, manajerial pemasaran memiliki peran strategis dalam mengarahkan sumber daya perusahaan agar produk yang dihasilkan dapat diterima pasar dengan baik. Namun, tantangan dalam dunia pemasaran semakin kompleks karena adanya perubahan lingkungan bisnis dan tuntutan dari pelanggan. Maka dari itu, penting bagi manajer pemasaran untuk memiliki strategi yang efektif agar perusahaan dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar dengan optimal. Di rumusan masalah ini kita membahas 3 hal penting, yaitu yang pertama, bagaimana peran pemasaran dalam menjembatani hubungan antara produsen dan konsumen di era modern. Pada poin pertama ini, kita membahas bagaimana pemasaran berfungsi sebagai penghubung antara produsen yang menghasilkan barang dan konsumen yang membutuhkan barang tersebut. Di era modern, pemasaran tidak hanya sebatas menjual produk, tetapi juga membangun komunikasi dua arah melalui teknologi digital, media sosial, dan pelayanan pelanggan. Tujuannya adalah agar kebutuhan dan keinginan konsumen dapat lebih mudah dipahami oleh perusahaan. Kemudian, yang kedua, apa peran nilai dan kepuasan pelanggan dalam strategi pemasaran modern? Poin ini menyoroti pentingnya customer atau nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan sebagai fokus utama strategi pemasaran masa kini. Perusahaan tidak hanya menjual produk, tetapi juga harus memberikan nilai tambahan seperti kualitas, layanan, dan pengalaman yang baik agar pelanggan merasa puas dan loyal. Kepuasan pelanggan menjadi kunci keberhasilan pemasaran modern. Kemudian yang ketiga, yaitu apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh manajer pemasaran dalam mengarahkan sumber daya perusahaan secara efektif. Poin ini membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh manajer pemasaran, seperti perubahan pasar, persaingan yang ketat, perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya perusahaan. Manajer harus bisa mengatur anggaran, tenaga kerja, dan waktu secara efisien agar strategi pemasaran berjalan dengan lancar atau maksimal. Dalam tujuan ini kita akan membahas 3 hal penting terkait peran pemasaran di era modern. Yang pertama, kita akan menganalisis bagaimana pemasaran berperan sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dan konsumen bukan hanya dalam menyalurkan produk, tapi juga menciptakan nilai yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian, yang kedua, kita akan memahami pergeseran konsep pemasaran yang mempengaruhi strategi perusahaan sehingga perusahaan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan secara efektif. Kemudian, yang ketiga, kita akan mengidentifikasikan tantangan utama yang dihadapi oleh manajer pemasar dalam mengelola sumber daya perusahaan secara efisien, serta bagaimana mereka harus mengatasi pengaruh lingkungan eksternal agar strategi pemasaran berhasil. Oke, selanjutnya yaitu pengertian. Lingkungan pemasaran adalah tempat di mana perusahaan harus memulai usahanya dengan mencari berbagai peluang dan memonitor ancaman-ancamannya. Lingkungan pemasaran terdiri dari semua pelaku dan kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan transaksi secara efektif dengan pasar sasaran tersebut. Philip Kotler.
Sistem informasi pemasaran adalah struktur yang berlanjut dan saling berkait dari orang, peralatan, dan prosedur yang ditetapkan untuk menganalisa, menyaring, dan membagikan informasi yang spesifik. Selanjutnya yaitu peran pemasaran dalam menjembatani hubungan antara produsen dan konsumen di era modern. Ada 3. Yang pertama, komunikasi dan informasi. Pemasaran modern membantu produsen untuk mengkomunikasikan nilai produk atau jasa mereka kepada konsumen secara efektif, serta mendapat umpan balik dari konsumen untuk perbaikan produk atau layanan. Yang kedua, ada penciptaan nilai. Penciptaan nilai yaitu pemasaran membantu produsen untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga dapat menciptakan produk atau layanan yang bernilai bagi mereka. Yang ketiga, ada distribusi. Distribusi pemasaran memastikan produk atau jasa dapat diakses oleh konsumen melalui saluran distribusi secara tepat, baik secara fisik maupun digital. Pemasaran modern berfokus pada pembangunan hubungan jangka panjang dengan konsumen melalui personalisasi, interaksi, dan program loyalitas. Selanjutnya, peran nilai dan kepuasan pelanggan dalam strategi pemasaran modern. Ada 4. Yang pertama, yaitu penciptaan keunggulan kompetitif. Perusahaan yang mampu memberikan nilai superior dan kepuasan pelanggan yang tinggi cenderung memiliki keunggulan kompetitif yang kuat di pasar kompetitif. Yang kedua, ada loyalitas pelanggan. Pelanggan yang puas lebih cenderung menjadi pelanggan setia dan melakukan pembelian secara berulang dan merekomendasikan produk atau jasa kepada orang lain. Yang ketiga, ada word of mouth marketing. Kepuasan pelanggan yang tinggi seringkali menghasilkan promosi dari mulut ke mulut yang positif, yang merupakan bentuk pemasaran yang sangat efektif dan kredibel. Yang keempat, yaitu inovasi produk dan layanan. Umpan balik dari pelanggan yang puas atau tidak puas dapat menjadi sumber informasi berharga untuk inovasi produk dan layanan di masa yang akan mendatang. Tantangan utama yang dihadapi manajer pemasaran. Dalam dunia pemasaran saat ini, manajer dihadapi pada berbagai tantangan sangat besar. Yang pertama, perubahan perilaku konsumen yang cepat menuntut manajer untuk terus mengikuti tren dan beradaptasi. Yang kedua, fragmentasi saluran pemasaran membuat strategi menjadi lebih kompleks karena mengelola banyak platform digital. Yang ketiga, persaingan yang semakin ketat menuntut inovasi yang berkelanjutan agar produk tetap kompetitif. Berikut, pemanfaat teknologi seperti AI dan Big Data sangat penting untuk meningkatkan efisien dan efektivitas strategi pemasaran. Berikut contoh kasus tersebut. Sebagai contoh nyata, kita lihat bagaimana PT Bank Indonesia (TBK) mengembangkan strategi pemasarannya di sektor perbankan mikro. Mereka memanfaatkan sistem informasi pemasaran untuk menyusun strategi yang berbasis data dan informasi internal. Berikut contoh kasus PT Bank Negara Indonesia yang menunjukkan bagaimana pemanfaatan sistem informasi pemasaran. Yang pertama, meningkatkan pengembangan keputusan. Yang kedua, menyusun strategi berbasis data yang akurat. Yang ketiga, menyelaraskan pengembangan bisnis mikro dengan kebutuhan pasar dan arahan strategis perusahaan. Kesimpulan dari kasus ini,
Sistem informasi pemasaran mencangkup orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, menyeleksi, menganalisis, mengevaluasi informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu dan akurat. Sistem informasi yang baik berawal dan berakhir pada pengguna. Langkah-langkah dalam proses riset pemasaran mencangkup pendefinisian masalah dan penetapan tujuan riset yang dapat bersifat eksploratif, deskriptif, atau menganalisis informasi. Lingkungan pemasaran sebenarnya juga sangat erat kaitannya dengan lingkungan ekonomi, lingkungan politik, dan lingkungan budaya. Lingkungan ekonomi menjelaskan pada kita mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pengeluaran konsumen. Lingkungan politik lebih mengarah pada hukum, badan pemerintah, dan kelompok LSM yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan individu dalam masyarakat tertentu. Serta yang terakhir adalah lingkungan budaya yang memberikan penjelasan bahwa lingkungan pemasaran juga dipengaruhi oleh institusi dan kekuatan yang mempengaruhi nilai dasar, persepsi, selera, dan perilaku masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Karena diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Ayo ting ting, isi ting, thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tahu.